suara saya bisa terdengar jelas nggih, Bapak? Terdengar. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul ini ya. Jadi saya kira hari-hari ini kesehatan maupun ini hal yang sangat penting ya. Apalagi beberapa periode yang lalu kita dihantam oleh gelombang pandemi yang cukup berat ya. Tapi alhamdulillah sekarang kondisinya juga sudah semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan akan semakin membaik, kondisinya akan bisa normal sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan normal gitu ya, bisa bertatap muka, kalaupun ada kegiatan semacam ini bisa kita lakukan secara langsung juga, itu mungkin akan lebih engaging ya, atau lebih interaktif begitu. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada teman-teman AHS ya, yang dan mungkin Pak Setiawan, Pak Bakir selaku moderator telah berikan kesempatan bagi saya untuk sharing gitu ya. Jadi saya diminta untuk sharing mengenai satu topik ya. Saya kira ini sebenarnya bukan hal yang asing teman-teman praktisi maupun mahasiswa gitu ya. Karena ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi biasanya juga bahkan bersentuhan dengan materi ini gitu ya. Jadi kelihatan ya Bapak Ibu, yang saya share, mohon bisa diberikan feedback. Apakah sudah terlihat ya? Sudah Kayaknya? Pak, sudah. Sudah ya. Termasuk mouse atau kursor ini bisa dilihat ya. Bisa ya? Halo? Sudah Pak. Kursornya bisa sudah dilihat terlihat, ya? Pak. Iso Pak. Kenapa? Sudah bisa terlihat Pak. Oke. Monggo silakan Pak. Jadi judulnya adalah tentang perencanaan dan pengendalian biaya proyek konstruksi, gitu ya. Ini sebenarnya tidak cukup luas, begitu. Kalau betul-betul mau diberikan itu bisa 1 semester kalau saya ngajar. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini ya mungkin kita nggak bisa terlalu panjang. Ya mungkin saya ingin coba menyampaikannya secara gambaran besar dulu, begitu ya. Jadi gambaran besar itu harapan saya nanti bisa ditangkap ya tentang konsep perencanaan dan pengendalian biaya proyek konstruksi itu seperti apa. Kalau sudah tahu gambaran besarnya, monggo jika Bapak Ibu dan Saudara ingin mengetahui lebih lanjut ya bisa dipelajari begitu ya. Sekarang banyak sekali media-media yang bisa diakses untuk mengetahui itu, baik dari sosial media maupun dari materi-materi PPT ya, ataupun yang lain. Saya kira nanti bisa dipelajari detailnya ya, di zoom in. Jadi saya ingin memberikan sharing tentang ya secara umum ya konsepnya. Mudah-mudahan karena nanti kalau saya hanya perencanaannya saja mungkin juga tidak akan bisa memberikan perspektif yang utuh gitu. Jadi nggak apa-apa saya sampaikan secara keseluruhan. Ya, jadi boleh tahu ya ini kira-kira mayoritas pesertanya Pak Bakir ya, tadi Pak Bakir ya? Iya Pak. Iya, ini
teman-teman ini dari apa ya backgroundnya ikut pada pagi hari ini. Apakah dari praktisi atau di teman-teman mahasiswa atau bagaimana ya? Campur Pak kayaknya Pak. Kalau saya lihat campur sih Pak kayaknya. Ada Campur, mahasiswa ya. juga, ada praktisi juga Pak. Ya, jadi mungkin bagi yang praktisi saya pikir ini bukan tapi ya kita coba lihat dari sisi teoritisnya gitu ya. Kalau teman-teman mahasiswa juga mungkin saya pernah dulu ya anggap saja ini sebagai semacam reminder ya atau jadi kalau kita lihat sebenarnya proyek itu adalah aktivitas ya yang mana ketika kita menginvestasikan uang yaitu maupun resources ya dalam hal ini adalah sumber daya berapa pengembalian begitu ya. Jadi proyek itu biasanya bersifat apa namanya sesuatu itu akan kembali ya dari proyek itu. Jadi ini bukan semata-mata amal begitu. Memang ya ada yang memang diniatkan untuk amal gitu ya. Tapi secara umum proyek itu kita kemudian kita berharap ada pengembalian dari situ. Nah, sehingga dari situ sebelum kita memulai sebuah proyek ya, kita ingin atau perlu untuk mengetahui secara akurat ya, berapa uang yang akan kita keluarkan ya, yang akan we are going to invest, akan kita investasikan ya. Oleh karena itu kita perlu membuat good estimate tentang project cost, tentang apa namanya biaya dari proyek ya. Karena kalau terlalu besar ya otomatis ya nanti akan waste ya. Jadi kita berharap memang sesuai begitu ya. Tapi kalau terlalu sedikit, khawatir nggak cukup dananya, sehingga nanti nggak akan bisa terselesaikan proyek itu. Ya, ini pengertiannya dalam arti secara fisik maupun bersifat yang lain ya, karena proyek itu sifatnya luas. Sesuatu yang bersifat temporary, yang bersifat sementara dan punya apa namanya tujuan, kemudian berdaya batas itu namanya proyek. Nah, jadi ini saya belum masuk dulu ke detail ke cost estimate, tapi ini coba kita lihat dari perspektif umumnya ya, bahwa di dalam project management itu dikenal ada beberapa knowledge area ya, atau istilahnya itu bidang keahlian. Di mana kalau kita ingin mengelola proyek itu secara sukses ya berhasil, kriteria ya proyek itu bisa dikatakan berhasil itu jika apa. Nah, di sini ada beberapa knowledge area ya, kalau menurut dari PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge. Ini dikeluarkan oleh PMI, Project Management Institute, ya, satu lembaga yang berada di Amerika. Jadi mengeluarkan satu guidance, ya. Jadi semacam kayak buku panduan begitulah. Ya, kalau untuk mengemudi proyek ini kita menjadi seorang produser, maka kita perlu menguasai hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah project integration, di mana kita bisa mengintegrasikan manajemen proyek itu. Adalah project scope management, ya, manajemen lingkup. Kemudian adalah project time management, ya, terkait dengan manajemen waktu. Kemudian berikutnya terkait dengan cost, ya, atau biaya, ya, kemudian quality, kualitas, kemudian human resources atau sumber daya manusia,
komunikasi, ya. Jadi komunikasi ini adalah satu hal yang sangat menjadi core ya bagi seorang project manager. Jadi kalau tidak salah 90% ya dari aktivitas yang dilakukan oleh seorang project manager research atau penelitian itu adalah terkait dengan komunikasi ini. Ya, ini sangat menentukan. Jadi dia harus bisa mengkoordinasikan semua pihak atau stakeholder yang terlibat dalam proyek itu melalui kegiatan komunikasi. Nah, kemudian berikutnya adalah risk management ya, terkait dengan pengelolaan, procurement management terkait dengan pengadaan, ya, kemudian stakeholder, ya pengelolaan stakeholder. Jadi stakeholder ini yang sangat menentukan keberhasilan proyek, ya. Jadi maka di situ perlu ada namanya management. Nah, di samping yang sifatnya wajib tadi, beberapa knowledge area yang juga bersifat tambahan atau sifatnya extension, ya. Project safety management, ya. Kemudian project environmental management, kemudian financial, ya, masalah keuangan, kemudian project claim, begitu. Adalah hal-hal yang disarankan untuk dikuasai oleh seorang project manager, sehingga ketika hal-hal itu bisa dikuasai dengan baik, insya Allah project itu bisa berjalan dengan baik juga. Nah, proyek itu punya batasan-batasannya atau constraint, di mana meliputi beberapa hal ini. Ada waktunya terbatas, ya, kemudian resource-nya terbatas. Karena kalau nggak terbatas, kita nggak perlu lah, gitu ya. Kita nggak perlu belajar, kita nggak perlu pengalaman. Tapi karena proyek ini sesuatu yang dibatasi oleh banyak hal atau constraint itu, maka pengelolaannya juga memperhatikan hal-hal ini, gitu ya. Jadi selain schedule ada resource, kemudian ada scope. Ya. Jadi kalau kita pengen cepat selesai ya scope-nya harus jelas gitu ya, harus tentu begitu, nggak bisa melebar. Kemudian kualitas ya, kita juga dibatasi oleh standaritas, itu harus bisa diterima. Kalau tidak ya nanti harus terlalu dilakukan rework, ya, atau apa istilahnya pengerjaan kembali ya, dibongkar kemudian dipasang. Padahal rework itu sendiri membutuhkan biaya gitu dan juga waktu yang ada. Nah, berikutnya adalah budget ya. Budgetnya otomatis terbatas, jadi tidak unlimited tapi limited. Kemudian yang terakhir adalah risk ya. Risiko juga perlu kita jadikan sebagai timbangan gitu ya. Jadi project success itu adalah ketika kita bisa balancing ya, beberapa constraint ini tadi ya, dengan gitu ya. Jadi kalau kita mau kualitinya bagus ya otomatis harus dinaikkan begitu ya. Waktunya juga mengikuti. Bagaimana kita bisa membalancing ya, menyeimbangkan antara komponen-komponen ini tadi. Nah, kemudian ini adalah project management mapping ya. Jadi ini tadi knowledge areanya tadi yang ke bawah ini ya, ada integration, scope management, time management dan sebagainya, cost dan sebagainya. Nah, yang ke kanan ya itu adalah ini apa namanya? Tahapan ya. Tahapan dari jadi mulai dari inisiasi, ya, kemudian tahap perencanaan dan eksekusi, ya, kemudian monitoring and control dan closing, ya, atau penyelesaian. Nah, setiap knowledge area ini memiliki hal yang perlu dilakukan pada setiap tahapan, ya. Jadi kalau ambil contoh misalnya setting, itu apa yang perlu dilakukan pada project integration misalnya gitu ya, termasuk pada tahapan planning itu apa. Jadi ini semacam matriks ya yang bisa jelaskan apa saja hal-hal yang dilakukan pada setiap tahapan untuk
setiap knowledge area di sini atau keahlian ini, ya. Nah, terkait dengan project cost management, ya, maka bisa kita lihat sebenarnya hal yang harus dilakukan itu ada terkait dengan rencana, ya, di planning proses ini, di mana kita harus mengestimate, ya, memperkirakan, ya, cost itu individual cost-nya, kemudian menentukan budget. Budget itu sifatnya dari project itu. Nah, kemudian pada saat nanti tahap monitoring and controlling itu ada pengontrolan agar rencana yang sudah kita buat itu tidak atau mengalami deviasi yang cukup besar dari yang kita rencanakan. Sebentar ya, saya untuk membuat tampilannya ini agak nggak enak ya. Oke. Ini masih bisa dilihat ya, layar PowerPoint-nya ya. Bisa ya, termasuk apa namanya, kursor saya bisa Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Ini menunjukkan matriks ya. Jadi apa yang perlu dilakukan pada setiap knowledge area dan juga setiap tahapan. Nah, sekarang kita masuk ke perkiraan biaya, gitu ya, atau istilahnya adalah cost estimate. Cost estimate sendiri atau perkiraan biaya itu akan prediksi, ya. Jadi sifatnya itu perkiraan atau prediksi. Ya, memang tidak bisa betul-betul tepat atau pas begitu ya. Mesti ada selisih, gitu ya. Karena itu merupakan pendekatan yang kita gunakan untuk bagaimana kita bisa mengetahui berapa sih besarnya biaya yang nanti akan diperlukan. Nah, sebuah perkiraan biaya itu diajukan ke konsumen sebagai dasar persetujuan budget atau anggaran, ya, dari biaya proyek. Jadi karena ya owner punya rencana, tapi mungkin dia minta pihak lain untuk bisa membuatkan perhitungan begitu, estimasi, ya itu akan bisa menentukan apakah kita akan go ya atau not go gitu ya, apa tidak lanjutkan. Nah, itu apa namanya, dasarnya dari sini. Nanti bisa kita lihat bahwa cost estimate itu macam-macam gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis estimasi ya. Makanya kita lihat ternyata banyak tidak tunggal ya. Yang pertama adalah estimasi biaya kasar oleh pemilik ya. Kemudian setelah itu estimasi biaya oleh konsultan perencana ya. Kemudian estimasi biaya detail oleh kontraktor ya. Kemudian biaya yang sesungguhnya ya. Jadi itu biasanya selesainya proyek ya. Nah, estimasi biaya kasar atau estimasi biaya awal ya, atau yang biasa dibuat untuk pemilik itu menjadi dasar ya bagi pemilik memutuskan apakah akan melaksanakan ide membangun ya atau running satu proyek atau tidak. Nah, estimasi ini masih bersifat kasar ya atau global ya, karena di awal-awal itu kan kita ngitungnya nggak detail ya. Nanti contohnya adalah yang di bawah ini. Nah, ini biasanya dibantu oleh studi kelayakan.
Nah, ketika kita membuat estimasi itu biasanya sifatnya hanya per satu satuan dari volume yang kita pakai. Contohnya misalnya instalasi air bersih ya. Kita mau membuatnya rupiah per liter misalnya, gitu ya. Itu berapa habisnya? Nah, nanti kalau kita ingin membuat volumenya sekian liter, tinggal mengalihkan saja, ya. Kemudian kalau untuk membangkit tenaga listrik itu biasanya rupiah per watt atau kVA ya, kilovolt ampere. Kemudian untuk bendungan juga begitu ya, rupiah per volume badan bendung itu berapa. Nah, kemudian di bangunan industri itu juga begitu per unit produksi ya. Nah, ini kalau untuk bangunan-bangunan yang lazim ya kita buat, misalnya untuk rumah, untuk bangunan gedung, ya untuk rumah sakit dan sebagainya, bisa pakai acuan rupiah per meter persegi misalnya. Ya, sehingga nanti tinggal dihitung per meter persegi ya yang akan dibuat, kita kalikan saja dengan ini. Nah, itu nanti akan ketemu. Nah, dari mana ini semua? Nah, nanti ini bisa dari pengalaman gitu ya, bisa kita cari informasi dari orang lain dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah estimasi biaya oleh konsultan perencana. Ya. Nah, ini dibuat ya setelah desain ya dari konsultan perencana. Jadi ini lebih sifatnya lebih teliti atau lebih detail ya, dari yang sebelumnya. Karena di situ sudah ada gambar. Ya. Kalau yang tadi kan nggak ada gambar, kita hanya ngomongnya per meter persegi butuhnya sekian. Tapi kalau ini sudah ada acuan gambar, karena gambar itu menjadi sarana berkomunikasi ya, atau alat untuk menyamakan persepsi. Ya. Nah, ada RKS ya, rencana kerja dan syarat yang membatasi tentang barangkali ya, speknya seperti apa, sehingga nanti harga-harga yang akan dikeluarkan untuk membeli material ya itu sudah didasarkan dari itu semua, sehingga tentu hasil perhitungannya menjadi lebih akurat gitu. Ini estimasi oleh konsultan perencana ini biasa juga diistilahkan dengan owner estimate begitu ya, owner estimate ya. Jadi OE yang teman-teman di lapangan menyebutnya sebagai OE gitu ya. Nah, ini nantinya akan dijadikan acuan ya, mempertimbangkan penawaran yang oleh para peserta lelang gitu. Karena kalau kita tidak memiliki berapa nilai yang diajukan oleh peserta lelang, apakah kecil atau besar, kita nggak akan punya acuan. Nah, dengan adanya UE ini kita punya atau benchmark. Kira-kira ini kebesaran apa terlalu tinggi atau terlalu rendah, gitu ya. Nah, berikutnya adalah estimasi. Jadi ini dibuat oleh kontraktor setelah melihat desain konsultan perencana. Jadi lanjutannya dari yang tadi, ya. Jadi sifatnya menjadi lebih terperinci dan teliti. Kontraktor ketika membuat estimasi itu sudah memperhitungkan segala kemungkinan. Ya. Jadi melihat medannya, metode pelaksanaannya, ya, ketersediaan stok bahan di lapangan, kemudian tenaga kerja dan sebagainya, termasuk juga kondisi ekonomi dan sebagainya. Apakah nanti akan ada kemungkinan untuk terjadi fluktuasi dan sebagainya. Nah, kontraktor membuat ini dalam bentuk ya, yang akan diajukan saat tender. Ya. Nah, biaya ini jadi fixed price ya bagi pemilik. Kenapa kira-kira? Karena begitu dinyatakan maka otomatis nanti biaya yang keluar, yang dikeluarkan oleh pemilik, yaitu biaya yang menjadi
ditentukan berdasarkan penawaran yang dibuat oleh kontraktor tadi, ya oleh pemenang ya. Misalnya tadi ada yang menawar 90 yang paling rendah, kalau itu berdasarkan dari biaya terendah misalnya, yang lain nawarnya di atas 90, otomatis 90 itu menjadi fixed price ya, biaya proyek yang sesungguhnya bagi pemilik. Ya. Tapi kontrak itu masih berupa biaya yang nanti akan ada banyak komponen, ada biaya pokok atau base cost, kemudian termasuk di situ nanti ada biaya ketidakpastian atau contingency ya, ditambah lagi dengan profit atau keuntungan. Saya akan tampilkan di slide selanjutnya ya. Ya, jadi itulah beberapa jenis estimasi biaya ya. Nah, yang terakhir ya, ini adalah biaya yang sesungguhnya keluar dari proyek. Nah, ini biasanya dari sisi kontraktor ya. Jadi berapa yang memang real yang dikeluarkan dari kantongnya kontraktor itu adalah biaya yang sesungguhnya. Ya, jadi untuk biaya material, biaya upah, ya, biaya peralatan dan sebagainya itu adalah biaya yang real. Nah, bagi owner ya, yang fixed price tadi itu adalah yang biaya yang terakhir gitu ya. Kecuali ada pelaksanaan pekerjaan tambah berat atau sifatnya biasa diistilahkan dengan addendum. Nah, kemudian berikutnya adalah kita juga perlu melihat tentang jenis-jenis biaya proyek, gitu ya. Jadi biaya proyek itu secara umum bisa dibagi dua. Ada biaya langsung, gitu ya. Nah, biaya langsung itu apa sih? Biaya langsung itu adalah biaya dengan konstruksi bangunan, ya. Jadi memang kita keluarkan untuk membeli bahan, ya, atau material. Kemudian upah, ya, atau untuk apa namanya gaji ya dari tukang, kemudian pembantu tukang atau kerja, itu istilahnya labor atau manpower. Kemudian ada yang untuk memang biaya peralatan atau equipment. Ketika nanti kita membuat analisa biaya, maka di situ akan analisa harga satuan ya, itu akan muncul beberapa komponen ini tadi. Nah, berikutnya adalah biaya yang tak langsung atau sifatnya namanya indirect cost ya. Jadi langsung itu biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi bangunan, tapi ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut ya. Jadi kita keluarkan untuk beli bahan, beli apa namanya material, membayar ongkos pekerja tadi, tapi harus ada ya. Nah, ini jenis-jenisnya ya, overhead, kemudian atau contingency cost. Kemudian yang terakhir adalah profit atau keuntungan ya. Semua nanti yang akan membentuk komponen biaya. Nah, kalau bicara tentang overhead, ya, itu meliputi biaya untuk operasional perusahaan secara keseluruhan ya. Terlepas dari ada atau ada nih ya. Jadi semua biaya yang keluar ya itu dibebankan di sini ya, terkait namanya nanti ada overhead yang untuk lapangan, kemudian untuk kantor ya. Itu ya biaya personel di lapangan ya dari kontraktor. Kemudian bank garansi, ada ya, izin bangunan, pajak, peralatan yang habis terbuang setelah proyek ya, yang nanti nggak bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian ada gambar jadi atau SPL drawing, itu ada biaya-biaya. Jadi itu memang nggak kita keluarkan secara langsung dengan proyek secara langsung, tapi dia harus ada, gitu ya. Nah, kemudian ada juga biaya-biaya untuk overhead kantor. Contohnya misalnya sewa kantor gitu ya. Biasanya kan kita
ya kalau memang tempatnya memungkinkan kita bisa buat sendiri sedikit ya. Tapi kalau tidak, ya kita menyewa, misalnya di rumah penduduk ya, yang ada di sekitar situ dan sebagainya. Kemudian honor pegawai kantor ya, biaya keanggotaan asosiasi dan sebagainya. Jadi hal-hal yang ini yang sebenarnya secara langsung berhubungan dengan proyek, tapi ini harus di-cover gitu ya. Perusahaan itu kan ya hidupnya dari proyek gitu ya. Sehingga operasional dari perusahaan itu juga akan bergantung dari proyek, sehingga mau biaya itu nanti juga harus perlu untuk dibebankan kepada proyek. Nah, itu namanya biaya. Nah, berikutnya adalah biaya contingency atau contingency cost ya. Jadi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi, tapi mungkin juga tidak, atau istilah adalah risiko ya. Nah, secara detail ini satu konsep atau metode yang memang khusus berhubungan dengan masalah risiko ini, namanya adalah risk management ya. Tadi adalah salah satu bagian dari knowledge area tadi, dan kita nggak akan ini juga satu wilayah yang luas. Biasanya juga itu kalau diajar ya manajemen risiko. Nah, jadi intinya selain kita membuat planning, kita juga perlu melengkapi itu dengan analisisnya atau rencana risk manajemennya seperti apa. Nah, beberapa hal yang sering bisa dikatakan sebagai risiko dalam proyek. Contohnya misalnya kondisi tanah yang tidak sesuai dengan perkiraan ya. Jadi ya kan misalnya butuhnya sekian tiang pancang. Tapi dilakukan pancangan ternyata lebih dari itu. Ya otomatis di situ ada biaya tambahan yang harus membeli tiang pancang tambahan. Ya. Kemudian ketidaklengkapan gambar ini satu hal yang sering kita temui gitu ya. Karena ya apalagi kalau perencanaannya itu dibuat tergesa-gesa gitu ya. Sehingga itu akan membuat kita juga menjadi lebih tidak akurat gitu ya. Kemudian fluktuasi harga material ya, kemudian naik ya, misalnya karena dulu ada Olimpiade di Cina ya, sehingga harga besi naik ya. Kemudian situasi politik dan ekonomi ya yang berubah-ubah ya, kadang ada atau event politik tertentu gitu yang membuat kondisi ekonomi ya, apalagi dengan kondisi pandemi semacam ini. Banyak perubahan yang membuat mau tidak mau ya mempengaruhi biaya, dan itu kalau secara umum selama ini orang mengalokasikan biaya yang namanya kontingensi atau contingency cost ya, di mana antara 1 sampai 5%. Jadi kalau katakan misalnya kita sudah melakukan perhitungan atau estimasinya misalnya 100 ya, nanti ditambahkan untuk mengcover contingency. Kalau kondisi-kondisi yang terduga tadi ditambahkan satu nilai tertentu di atas itu. Ya, biasanya pakai expert judgment. Tapi terus terang memang ini sifatnya feeling begitu ya dari para pelaku konstruksi, dari para kontraktor. Ya, justifikasi ilmiah begitu ya, tidak ada dasar ilmiahnya menentukan itu. Tapi hanya berdasarkan dari selama ini ya sekitar segitu begitu ya. Nah, makanya di literatur banyak yang diusulkan sebagai cara untuk menentukan kontingensi ini. Ada banyak cara ya, ada pakai regresi, ada pakai neural network, logi, sebagainya. Ya, dan itu lebih punya argumentasi atau dasar. Ya.
karena didasarkan dari penelitian. Nah, biaya yang terakhir dengan biaya tidak langsung itu adalah keuntungan atau profit, ya, di mana ini merupakan satu-satunya biaya yang dapat dikurangi atau ditambah. Jadi kita bisa mainkan di situ, ya. Jadi kalau kita mau menang tender, ya harus berani menurunkan harga penawaran dengan cara apa? Mengurangi keuntungan. Sehingga kalau dinyatakan sebagai sebuah persamaan, tender cost atau biaya lelang atau biaya tender itu base cost, ya, jadi biaya dasar atau harga pokok ditambah dengan cost tadi, ya, dengan biaya yang untuk mengcover kejadian-kejadian tidak terduga ditambahkan profit, ya. Nah, sehingga kalau kita ingin, ya, tentunya profitnya harus lebih kecil, itu akan bisa mengurangi tender cost, ya. Kalau ini nilainya sudah tertentu tadi, ya, makanya dengan melakukan risk management itu melakukan rekayasa, ya, sehingga contingency cost-nya bisa dikurangi, ya. Tapi tetap aman gitu, ya. Pelaksanaan pekerjaan kita tetap aman. Itu fungsi management. Jadi selain kita mengurangi profit, kita juga bisa mengurangi contingency cost. Ya, base cost, ya, base cost ini ya kita tekan ya dengan cara cari material yang murah, kemudian upah pekerja yang murah, ya, lain-lain, ya, intinya. Tapi ketika itu sudah mentok, nggak bisa dirubah-rubah lagi, ya mainnya adalah di profit dan contingency cost, gitu, ya. Nah, contingency cost ini diperlukan karena apa? Karena kalau terjadi sesuatu yang di luar kehendak tadi atau yang tidak terduga tadi, kita akan keluar biaya tambahan, gitu, ya. Yang mana kalau itu tidak kita alokasikan, ya nanti akan lebih sulit, ya. Itu bagian dari langkah-langkah mitigasi manajemen risiko, ya. Oke. Kemudian berikutnya bagaimana melakukan metode estimasi biaya. Ini Pak Bakir, saya minta izin saya selesaikan semua, ya Pak Bakir. Ya mungkin saya akan selesai. Baru nanti saya nggak tahu apakah ada sesi tanya jawab berapa menit nanti. Ya, monggo Pak. Jadi nanti setelah ini ada sesi tanya jawab Pak. Perihal materi yang Bapak sampaikan. Oke. Ini coba saya selesaikan dulu, ya. Kemudian silakan Pak. Ini. Nah, metode estimasi biaya ini dengan cara parametrik, ada yang kedua menggunakan indeks harga atau katalog dari informasi proyek dahulu. Dan yang ketiga ada cara namanya bottom up estimating, ya. Apa masing-masing? Ya, parametrik itu secara sederhana menggunakan persamaan matematika, gitu, ya, untuk menghubungkan antara biaya dengan karakteristik fisik tertentu dari proyek, ya. Contohnya volume, berat, tenaga, dan sebagainya, ya, tenaga per watt, panjang, dan sebagainya. Jadi ini ada kurva linear. Jadi ini kalau dulu kita masih ingat, ya, belajar tentang persamaan sama dengan X, ya. Maka Y ini adalah biaya, hanya variabel, hanya ini parameter X variabel. Sehingga nanti besarnya biaya Y itu ditentukan oleh berapa nilai X-nya di sini. Jadi ini hasil dari penelitian yang mencoba melihat hubungan antara dengan komponen-komponen ini tadi. Ada volume, ada luas, berat, dan sebagainya, ya. Jadi ini dari apa, kita pakai saja dari hasil penelitian bahwa kalau ingin mengetahui berapa biaya yang kita alokasikan untuk next project, ya, itu dikaitkan dengan tadi luasnya, volumenya berapa, ya, dan sebagainya, yang dinyatakan dalam bentuk sama. Kemudian yang berikutnya adalah kurva pangkat, ya. Jadi ini semacam, ya, hasil juga yang menghubungkan antara nilai Y dengan Y1 dengan Y2, gitu, ya. Di mana kalau di sini kita lihat Y2 itu sama dengan Y1 dikalikan X2 per X1 pangkat 0,6, gitu, ya. Masing-masing dijelaskan di sini, ya. Jadi biaya pembangunan instalasi 1, 2, kemudian kapasitasnya, ya, dan ini. Jadi kalau ini Y1 itu adalah proyek yang sudah selesai terdahulu, Y2 yang akan lakukan, ya.
Ya, jadi instalasi 2 itu dari biaya instalasi 1, tapi melalui persamaan. Ya. Kemudian contohnya seperti ini. Kalau kita dulu buat asam sulfat, kapasitasnya 50.000 ton per tahun. Dulu harga juta es, ya. Kemudian biaya untuk yang pabrik sejenis dengan 75.000 ton per tahun itu berapa? Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. Jadi tinggal kita saja ke dalam rumus ini, data-data tadi akan keluar biayanya, ya. Nah, ini nih kira-kira seperti itu cara perhitungannya, ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan indeks harga, ya, dari informasi proyek terdahulu. Jadi ini ada record ya, dari mengenai indeks, ya, di mana nanti kalau kita ingin tahu harga di tahun ke A, maka di situ sama dengan fungsi dari harga di tahun B dikalikan indeksnya tahun ke A dibagi indeks tahun B. Jadi kayak perbandingan begitu. Jadi syaratnya data tentang ini harus kita dapatkan dahulu. Nah, itu ini yang umum biasanya dipakai ya di proyek-proyek dengan cara bottom up estimating, ya. Jadi dari bawah ke atas, bottom up ke atas, ya, yaitu dengan memanfaatkan work breakdown structure. Ini hanya breakdown mestinya pakai WN, ya, breakdown gitu, ya, atau WBS, ya, di mana WBS itu dibuat pemecahan, ya, pemecahan dari pekerjaan-pekerjaan, ya, karena namanya work berarti pekerjaan. Pekerjaan itu besar dan pecah menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena supaya detail, ya, kita dalam menghitung kebutuhan biaya maupun waktunya. Karena kalau besar itu akan sulit, gitu, ya. Nah, makanya harus dipecah-pecah. Saya kira teman-teman di kontraktor, di konsultan atau di praktisi itu sudah terbiasa ya dengan menggunakan ini. Jadi, contoh misalnya pekerjaan building itu kita bagi pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, electrical, kemudian finishing, ya. Nah, ini di structure-nya ini kita bisa upper structure, ada lower, ya. Kemudian ada foundation. Jadi ini bisa kita katakan sebagai level 1, level 2, level 3, level 4, 5. Nah, semakin detail mestinya semakin baik, ya, karena kita akan perkirakan harganya dengan lebih akurat, ya. Akan tetapi di satu sisi atau di sisi, kalau terlalu detail, kalau pekerjaannya banyak ya repot, gitu, ya. Terlalu numpuk-numpuk banyak nanti, ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sebenarnya kita membutuhkan untuk melakukan itu sampai seberapa detail, begitu. Nah, nanti di setiap jadi namanya activities, ya, sub gitu, ya, sub aktivitas 1, sub aktivitas, makanya dikatakan namanya 2.2.111, ya. Ini seperti kita kalau membuat outline laporan itu, ya, daftar isinya. Nah, itu kita bisa membuat seperti itu, ya. Jadi itu ada nomor atau kode WBS-nya. Nah, nanti di sini kita bisa cari, ya, volumenya berapa, kemudian peralatannya dibutuhkan apa, durasinya berapa, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas itu. Nah, WBS ini dapat pula digabung nanti dengan OBS. OBS itu Organizational Breakdown Structure. Jadi pada level yang paling bawah ini nanti kita combine dengan menggunakan matriks dengan breakdown-nya organisasi. Divisi siapa, departemen apa, sub departemen apa, ini kita pecah-pecah yang ini. Nanti antara sub departemen ini dengan level WBS yang paling bawah itu kita bisa buatkan matriksnya, ya. Mana yang harus bertanggung jawab. Nah, berikutnya adalah tentang bagaimana kita melakukan estimasi biaya, gitu, ya, secara teknis, ya. Jadi ini ada tahapannya. Saya gambarkan sebagai sebuah flow atau proses.
Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sediakan. Yang pertama adalah form harga bahan dan upah, kemudian harga satuan, ya seperti yang nanti mungkin akan difasilitasi oleh teman-teman AHS ya secara otomatis ya, tidak lagi manual. Yang ketiga adalah membuat form RAB-nya, ya, rencana anggaran biaya. Nah, ini adalah bahan dan upah. Ya, jadi ini contoh material pekerjaan sipil, ini jenis-jenis materialnya, ya, ini harganya. Nah, harga ini yang bisa kita lakukan updating setiap saat alami perubahan. Nah, ini kita harus survei, ya berapa. Nah, biasanya kan kita minta yang murah. Kalau nggak gitu ya murah dan waktunya bisa fleksibel gitu ya, bisa mundur, ya. Sehingga kita bisa dengan leluasa untuk mengatur keuangan ya dari proyek gitu. Kemudian berikutnya adalah form analisa harga satuan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini nanti akan jadi dasar untuk melakukan perhitungan biaya. Karena harga per satu satuan pekerjaan ini dikalikan dengan volumenya, itu akan membentuk harga setiap item pekerjaan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada contoh misalnya pekerjaan beton, ya, di mana beton struktur K225 itu terdiri dari bahan, mestinya bisa juga kalau dipecah peralatan begitu ya. Jadi seperti 3 komponen tadi, ya, dan sebagainya. Nah, ini ada koefisien. Ya, koefisien ini dari mana? Ini sebenarnya penelitian begitu ya. Tapi kita bisa juga punya hitungan sendiri ketika kita punya dari nilai produktivitas ya. Jadi dari produktivitas yang itu berapa. Jadi ini nanti kita bisa menentukan nilai koefisien ini. Cukup saya bicara tentang ini di sini ya. Tapi prinsipnya ini bisa kita dapatkan di SNI, ada di HSPK ya, harga satuan pokok kegiatan di setiap provinsi atau kabupaten itu biasanya juga ada. Tapi memang nilainya lebih besar dibanding kalau kontraktor sendiri gitu ya. Karena di situ ada komponen lain-lain begitu ya. Tapi kalau kita bisa mengerjakannya dengan betul-betul efisien, efektif, itu akan bisa kita perkecil gitu ya. Nah, harga bahan atau upah dan sebagainya tadi bisa kita masukkan di sini ya. Ini kita kalikan dengan akan menghasilkan biaya ini. Nah, kemudian kita total, ini adalah kebutuhan untuk upah, sehingga totalnya adalah ini. Nah, ini terserah mau dibulatkan atau tidak. Misalnya nanti dibulatkan, maka harga dari satu satuan pekerjaan ini nanti adalah ini 444.000 ini. Nah, sehingga ketika nanti kita hitung volumenya di sini, ya ini volume contohnya, maka kita tinggal hanya mengalihkan harga satuan tadi dengan volume yang sudah kita hitung di sini. Ya. Nah, makanya untuk supaya kita kalau kita mendasarkan dari analisis yang ada ya, kita harus menyesuaikan pekerjaan kita ini dengan analisis harga satuan yang sudah ada, supaya kita nggak membuat analisis lagi. Tapi kalau kita mau membuat sendiri ya nggak apa-apa. Dikalikan, makanya volumenya nanti satuannya harus mengikuti volume, satuan di analisa harga satuan ini. Ya. Nah, nanti kita total ke bawah untuk satu pekerjaan persiapan saja, misalnya itu ada sub-sub itemnya yang kita buat di WPS tadi. Nah, kemudian untuk pekerjaan tanah kita total juga, pekerjaan beton sebagainya. Kita bisa rekap seperti ini, ya. Jadi setiap pekerjaan nanti kita akan bisa rekap, kemudian kita akan bisa total harganya. Kemudian kalau di situ nanti ada PPN kita tambahkan, ya. Sehingga total biaya adalah di sini, ya. Nah, ini itu adalah biaya yang
mungkin sifatnya belum memasukkan tadi ya, ada overhead, ada kontingensi dan sebagainya. Ada keuntungan itu belum. Nah, kalau itu masukkan, nah, ya otomatis harus disisipkan di nilai-nilai yang tadi. Ya, jadi satuannya tadi mungkin terpaksa akan kita apa namanya ya. Kalau di tender kan kita nggak bisa mencantumkan biaya kontingensi, ya. Biaya nggak mencantumkan gitu. Ya. Yang direct cost saja, yang biaya-biaya langsung saja yang indirect kita masukkan. Akan tetapi pada beberapa proyek memang nanti khusus untuk safety itu bisa dikeluarkan karena itu diakui sebagai bagian dari komponen biaya atau diminta sebagai persyaratan yang harus muncul. Nah, tentang penjadwalan ya, tapi saya nggak akan banyak membahas tentang ini karena ini hanya menjadi dasar untuk bagaimana kita bisa menggunakan untuk pengendaliannya, ya, pengendalian biaya waktunya. Jadi penjadwalan itu atau scheduling ya itu ada ya konsepnya yang probabilistik, ada yang deterministik ya. Probabilistik itu bisa mengakomodasi ketidakpastian ya. Karena realitasnya kita memperkirakan biaya itu tidak bersifat apa namanya single value ya. Misalnya kalau ditanya berapa lama kita bisa mengerjakan pekerjaan ini gitu ya. Kita tanya ke tukang, mereka jawabnya akan sekitar ya, antara ini sampai sekian, antara 3 sampai 5. Nah, sehingga itu merupakan satu hal yang tidak pasti. Nah, ketidakpastian itu perlu diakomodasi dengan metode probabilistik ya. Nah, itu ada metode Monte Carlo, ada PERT ya, yang biasa dipakai kalau untuk di kuliah-kuliah biasanya ya. Monte Carlo itu analisis simulasi untuk memperkirakan biaya kontingensinya atau untuk mengetahui jadwal-jadwal dengan menggunakan pendekatan probabilistik tadi. Nah, untuk yang deterministik yang sifatnya satu, nilainya, misalnya 3 hari, ya kita 3 sampai 5 hari tadi jawaban tukang ya kita akan menggunakannya 4 hari. Biasanya nilai tengahnya yang nilai tengah itu adalah most likely yang paling memungkinkan. Sedangkan kalau yang awal itu biasanya optimistic value ya, nilai yang paling optimis, yang tengah itu most likely, yang terakhir itu adalah yang pesimis gitu ya. Kalau deterministik itu hanya satu nilai saja, single value. Nah, itu ada yang namanya metode CPM ya. Ada yang non CPM ya. CPM ini nanti ada namanya diagram panah ya. Kalau dulu kita sudah pernah mengenal diagram panah, ada time scale diagram, ada PDM atau precedence diagram method ya, PDM. Nah, yang non CPM itu ada gancang yang bisa dipakai, itu kita pakai ini kalau di lapangan ya. Ada line diagram, ada RSM ya, repetitive. Saya nggak akan bicara banyak ini, tapi mungkin hanya yang bar chart saja ya. Bar chart ini karena mudah dipakai ya, sehingga orang familiar mulai dari level terbawah sampai teratas. Nah, sebenarnya kalau Microsoft Project untuk penjadwalan itu kita menggunakan bar chart kombinasi dengan selain untuk gampang diketahui konsepnya, kita mengakomodasi konsep CPM, critical path method, sehingga nanti dengan critical path method akan tahu mana saja lintasan yang kritis atau aktivitas yang kritis. Mana fungsinya adalah ketika kita tahu bahwa satu aktivitas itu kritis, maka dia harus kita berikan perhatian ekstra. Ya. Dia tidak boleh mengalami keterlambatan. Karena begitu terlambat itu akan berakibat kepada keterlambatan. Nah, makanya itu kita perlu antisipasi di situ. Nah, kemudian ini contoh dari ini penjadwalan dengan menggunakan Gantt chart. Jadi kalau kita punya metode konstruksi, ya, ini sebenarnya dari gambar ini kita bisa membuat WBS, ya WBS, di mana satu
Itu urut-urutannya kan digali dulu, 1 ini dan 2. Kemudian setelah itu kita pasang ini plat pondasi 3 dan 4 ini ya. Jadi ini harus urut. Makanya orang memperkirakan biaya itu dia harus paham metode pelaksanaan. Karena ini urut ya. Karena 3 itu dilakukan tanpa 1 dan 2. Tidak digali dulu, tidak bisa. Ya, sehingga harus mana ketergantungan antar aktivitas itu harus ditunjukkan melalui ini ya. Jadi kita membuat metode membuat BS itu dasarnya adalah metode pelaksanaan ya. Jadi di sini ada 1 sampai 9 secara gampang gitu ya, kita katakan kegiatannya. Ini kita tekan pada masing-masing time frame ya, mulai Januari sampai Juli ini, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan durasi keseluruhan dari proyek itu. Nah, ini adalah metode Gantt chart ya. Biasanya kita di proyek pakai ini yang sederhana, tapi dia tidak akan bisa kita untuk mengetahui mana aktivitas-aktivitas yang kritis gitu ya. Sehingga karena itu maka harus dikombinasi dengan cara yang lain yang bersifat CPM tadi, tepat metode ya. Nah, berikutnya kita membuat nanti kurva S ya. Jadi kurva S. Jadi setelah kita membuat estimasi biaya, kita buat kurva S. Kurva S itu sumbu ya. Jadi dia ada sumbu X, sumbu Y yang menunjukkan skala biaya, dan ini nanti bisa dibaca sendiri ya tentang teorinya. Ini gambarnya nanti cara seperti ini ya. Jadi kita harus ada gambar dulu dan spesifikasi di volume. Volume itu kalau di ininya sama dengan kuantitas ya. Kemudian ada bahan upah, kemudian analisa harga satuan, ada RAB. Nah, kemudian harus membuat penjadwalan dulu, baru kurves. Karena kalau jadwalnya nggak kita buat, nggak akan bisa. Nah, ini adalah cara penghitungan kuantitas. Biasanya ini tadi yang sama dengan yang di RAB tadi ya. Jadi ini lantai dasar, ini volumenya berapa dalam meter persegi, ini pasang besi, ini kilogram dan sebagainya. Nah, nanti kita total. Ya, nah, ini contoh misalnya RAB yang sudah jadi. Di sini harganya setiap pekerjaan ini. Nah, itu buat bobot dari setiap pekerjaan itu. Ya, di mana totalnya adalah 100%. Ya. Nah, kalau kita coba plotkan ya antara bobot tadi, ya. Bobot tadi misalnya 3,85. Nah, ini yang atas ini 3,85. Ini kita mengerjakannya berapa lama? Katakan misalnya 4 minggu. Maka bobot ini bisa kita bagi selama 4 minggu, sehingga masing-masing kita ketemu bobot setiap minggunya. Ya. Nah, dari sini kemudian kita lakukan untuk yang lain juga berapa minggu gitu ya. Kemudian nanti kita akan total ke bawah sini untuk setiap minggunya. Ya. Saya kira mungkin sudah cukup familiar ya. Jadi kita akan totalkan ini di sini. Nah, kemudian kita buat yang kumulatif ya setiapnya. Nah, sehingga nanti setelah kita buat kumulatif kita akan dapatkan kurva yang semacam ini, sehingga disebut sebagai kurva S ya. Nah, ini biasanya dipakai di lapangan untuk pengendalian ya. Pengendalian tapi sifatnya hanya tahu bahwa ini di atas atau di bawah. Biasanya begitu ya. Kalau ini adalah kontrol poinnya, titik poinnya. Misalnya ini kumulatif progresnya tadi ya. Kumulatif cost-nya tadi yang rencana tadi. Ya, rencana ini progres rencana. Harusnya sampai dengan akhir minggu ke-1 itu 7,5%. Nah, kemudian kita plotkan yang actual di lapangan. Ya. Oh, 10%, berarti dia lebih cepat dari kondisi rencana, gitu ya. Jangan lupa bahwa ini sebenarnya tidak menggambarkan secara keseluruhan. Apakah memang kalau lebih cepat uangnya lebih banyak atau lebih sedikit, kita nggak tahu. Ya. Nah, maka di situ diperlukan strategi lain yang untuk bisa mengetahui secara lebih akurat biaya keluar. Ya. Apakah dia memang lebih cepat itu karena biayanya yang keluar lebih banyak, lebih boros, atau memang lebih cepat itu karena
ya memang biayanya sebenarnya masih ini masih enggak. Yang ideal ya yang tepat begitu mestinya. Nah, ini ada namanya earned value analysis gitu ya, atau EVA. Itu atau metode untuk mengukur kinerja proyek ya, dengan membandingkan antara pekerjaan yang direncanakan ya dengan memang selesai di lapangan itu, untuk menentukan bagaimana profil dan biaya itu, apakah dia sesuai dengan rencana atau tidak. Jadi yang dilihat adalah waktu biayanya, tidak hanya waktunya saja atau biayanya saja seperti yang tadi ya, tapi ini bisa lebih komprehensif melihatnya. Nah, ini bisa membantu project manager untuk mendeteksi kalau ada penyimpangan terkait dengan parameter-parameter itu tadi. Sesegera mungkin ya. As soon as possible ya, ketika dia terjadi. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya begitu ketahui sejak lebih dari awal, maka kita akan bisa melakukan corrective action. Nah, earned value ini merepresentasikan atau besarnya biaya yang diabsorb ya, yang diserap, yang merepresentasikan pekerjaan yang selesai gitu ya. Ya, jadi apakah dari sisi cost dan sebagainya. Lihat ya. Jadi kalau tadi kita hanya pakai rencana dan actual tadi, kita hanya bisa melihat seperti dua ini ya, realisasi rencana ya. Tapi itu bisa kita lihat rencananya, aktual biaya yang keluarnya. Selain realisasi fisiknya, itu juga actual biaya yang keluar. Yaitu namanya disebut sebagai earned value atau nilai yang didapatkan, didapatkan. Nah, konsepnya di sini ada 3 parameter, ada plan value dan ada earned value EV, ada actual cost atau AC ya. Kalau BAC itu adalah pada saat nanti selesai itu berapa totalnya ya. Nah, ini ya namanya. Earned value itu ini adalah plan value ya, yang tengah ini yang pada C itu adalah nilai pada saat selesai ini, total biaya proyek pada saat selesai. Nah, earned value itu adalah actual pekerjaan yang selesai itu berapa. Saat kita tentukan pengontrolannya pada waktu ini ya, biasanya kita gitu ya, bisa dicek di sini apakah dia kinerja secara waktu yakin gitu ya. Nah, kemudian biaya yang keluar itu berapa dari kasnya yang keluar oleh bendahara. Itu bisa kita lihat nanti ya. Nah, ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk melihat nanti performanya. Ada yang namanya cost varian atau CV, varian atau SV. Ya. Jadi CV itu sama dengan earned value, nilai dari performa tadi yang actual di lapangan dikurangi dengan actual cost atau biaya sesungguhnya. Di mana kalau nilainya positif itu under budget, kalau negatif itu over. Jadi kelebihan ya. Kemudian kalau schedule varian itu kalau dia ahead of schedule atau lebih cepat, kalau mean atau negatif. Jadi sama ini, hanya depannya itu sama-sama EV ya. Jadi kalau EV dikurangi AC, kalau SV dikurangi PV, itu aja ya. Nah, di sini ada parameter yang lain, CPI namanya ya, Cost Performance Index. Sebenarnya dia sama, tapi di sini. Kalau di sana di atas ini kan dikurangi. Kalau di sini dibagi. Kalau SPI di sini dikurangi EV min PV, di sini EV per PV ya. Dimana kalau dibagi itu kan nilainya nanti bisa lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Jika lebih besar dari 0, performanya oke ya, sama dengan yang under budget tadi. Kalau lebih kecil dari 1, oke ya. Itu aja. Kalau yang SPI lebih besar 1, oke, lebih kecil 1, not oke.
Ya, jadi seperti itu. Jadi cost varian atau CV itu sebenarnya EV min AC ya. EV itu adalah value dikurangi AC ini. Mungkin ini agak membingungkan ya. Tapi memang ini hanya sekedar tahu saja. Secara detail Anda silakan kalau mau belajar sendiri ya. Kemudian kalau yang varian EV itu EV min PV gitu ya. Nah, ini contoh ya bagaimana kita performa kinerja proyek. Misalnya ini minggu 1, 2 sampai ke 8. Nah, kalau kita lihat yang merah ini adalah CPI, ya. Sorry, SPI, yang biru ini adalah CPI. Berarti yang biru itu adalah kinerja cost atau biaya, yang merah itu adalah kinerja waktunya. Disampaikan kalau dia di bawah 1 performanya below plan. Ya. Kalau 1 maka above plan. Nah, ini kalau kita lihat di sini maka pada bulan ke-1 ya sih oke. Tapi begitu dia masuk ke bulan kedua dan sebagainya maka dia not okay gitu ya. Nah, ini juga ya. Ini kita lihat bahwa SPI ini di atas 1 ya. Ini masih ya, ini tambah oke semua. Kalau yang ini CP oke, ini dia not oke. Ya, ini schedule-nya oke, yang di setelah ini ya ini not oke. Jadi bisa kita lihat monitor bulan ke bulan dengan menggunakan parameter ini. Ya, jadi ini nanti supaya lebih detail ya. Ini contohnya ya supaya mungkin lebih memberikan gambaran ya. Jadi misalnya proyek bangunan jalan rel gitu ya. Ini sebentar lagi mungkin ya, ini waktu sudah saya selesaikan. Kemudian di sini panjangnya 5 kilo dalam biaya yang dianggarkan 5.000. Jadi kalau kita dapat proyek misalnya begitu ya. Nah, kita itu dalam nilai plan value atau PV ya. Di mana nilai ini waktu 5 bulan maka kita bagi per bulannya adalah 1.000 ya. Jadi 1.000, 2.000 sampai bulan kelima. Ya. Nah, total budget itu sehingga asumsinya 1.000 trek sehingga ini tadi 1.000 ya. Sehingga total BAC-nya 5.000, total PV-nya juga 5.000. Dalam bentuk breakdown semacam ini, cost-nya itu adalah 1.000, 1.000, 1.000 sama. Kalau dalam persentase 20%, 40 dan 80% sampai 100. Nah, earn value bagaimana gitu ya. Ini adalah actual yang terjadi di lapangan. Pekerjaan kita itu selesai pada bulan pertama itu oke ya, plan sesuai rencana. Nah, bulan kedua ternyata nggak selesai, nggak bisa tercapai, sehingga nggak klaim ini. Ya. Sehingga asumsi adalah earn value hanya 1.000, meskipun sebenarnya ini nggak selesai sama sekali, mestinya ya 1.700 gitu ya, katakan nggak 2.000 saja lah ini 1.000 gitu ya, ini karena nggak selesai. Sehingga nilai PV adalah 2.000, EV-nya 1.000. Jadi rencana ini yang didapatkan. Dari situ kita lihat actual cost-nya yang dikeluarkan oleh proyek pada saat akhir bulan kedua, karena periode pengontrolannya adalah akhir bulan kedua. Ya, dari situ kita bisa mendapatkan katakan total biaya untuk tenaga kerja 1.300, material 1.100, sehingga total biaya pada akhir bulan kedua adalah 2.400 dolar ya. Nah, ini adalah actual cost-nya. Nah, sehingga dari situ maka kita bisa buat semacam ilustrasi semacam ini gitu ya. Bahwa PV itu adalah 2.000, PV 1.000, actual cost-nya 2.400. Ya, kalau dinyatakan dalam bentuk ini planning actual cost spend atau yang dibelanjakan. Sehingga nilai CV adalah EV ya, di 1.000 dikurangi 2.400. Sehingga apa? Minus 1.400. Kalau nilai di minus, maka dia dikatakan over budget. Nah, yang berikutnya varian atau kinerja waktunya gitu ya.
itu sama dengan gitu ya. Sehingga ini 1000 dikurangi 2000 sama dengan minus 1000. Ini apa? Behind schedule. Berarti proyek ini bisa dikatakan secara biaya itu not okay atau mengalami pembengkakan, secara waktu juga mengalami keterlambatan. Berarti ada sesuatu dengan proyek ini. Nah, ini menjadi alarm bagi seorang project manager melakukan hal-hal yang dirasa perlu tindakan perbaikan sesegera mungkin, bagaimana supaya nanti di akhir ya dia tidak sampai mengalami keterlambatan atau pembengkakan biaya. Sebenarnya masih ada beberapa parameter yang lain ya terkait dengan berapa nanti biaya di akhir misalnya begitu. Itu bisa kita prediksi dengan parameter-parameter di earn value ini. Tapi karena kita tidak memungkinkan bicara tentang itu secara keseluruhan di sini, maka saya nggak tampilkan itu. Yang penting secara konsep umum adalah CV dan SV. Gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa memprediksi apakah ke depan nanti kita akan tetap mengalami keterlambatan ya atau nanti biayanya akan menjadi over di akhir. Kita over. Nah, untuk itu maka nanti bisa dilakukan upaya-upaya corrective action dengan menambah jam lembur atau menambah tenaga kerja dan sebagainya. Jadi secara sederhana bisa kita ringkas bahwa kalau SV itu positif, CV-nya positif, berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada jadwal dan biayanya lebih kecil dari anggaran. Ini apa? Sesuai dengan waktu ya, tapi CV-nya under budget ya, jadi lebih rendah biayanya. Jadi ini kita kombinasinya semacam ini ya. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri, silakan. Jadi kira-kira mungkin itu apa namanya materi yang bisa saya share pada kesempatan kali ini dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada moderator.